Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1939. Ternyata semut itu adalah dirinya. Nathan Clark tidak bersuara. Plak. Sebaliknya, dia menamparkan wajah Gimson. Gimson berteriak histeris kembali. Anak buahnya yang arogan. Hukuman jatuh pada Gimson. Coba kalau berani menyentuh tuan muda. Anak buah Gimson semuanya panik dan tidak sabar berteriak. Kalian sendiri yang mengatakannya. Nathan Clark tersenyum. Plak. Tamparan lain di wajah Gimson. Gimson berteriak histeris terus-menerus. Bocah. Kamu cari mati. Kamu masih tidak. Plak. Saat pria itu belum selesai berbicara, Nathan Clark menamparkan wajah Gimson lagi. Gimson hampir mati dipukuli. Bocah. Kamu. Sekelompok pengawal masih ingin arogan. Tiba-tiba Gimson berteriak seperti orang gila. Brengsek, diam. Jika kalian berbicara lagi, aku akan dipukuli sampai mati. Keluar. Keluar dari sini. Sekelompok sampah. Aku akan membunuh kalian semua nanti. Gimson hampir mengamuk. Anak buah yang tolol. Tidak berguna sama sekali. Tolol setengah mati. Apa tidak melihat setiap kali mereka berbicara, dirinya akan dipukuli. Para master perusahaan Kalapani hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak berani bergerak. Khawatir Nathan Clark akan menamparkan wajah Gimson. Gimson menyeka darah dari sudut mulutnya. Menatap Nathan Clark dan berkata sambil mencibir. Bagus. Kamu sungguh bernyali. Tapi kamu telah menjadi musuh perusahaan Kalapani. Tunggu. Sebelum Gimson selesai berbicara, Nathan Clark menamparnya kembali. VTTT. Tamparan ini langsung merontokkan semua gigi putih Gimson. Tidak ada satupun yang tersisa. Yang paling aku benci adalah perusahaan Kalapani dan laboratorium para dewa. Nathan Clark meraung dengan marah. Ini semua adalah salah mulutku yang tak tahu diri. Gimson menyesali setengah mati. Belum lama dia mengingatkan anak buahnya untuk tidak banyak bicara. Namun dirinya melupakan hal itu. Nathan Clark di depannya seperti orang gila. Dia tidak suka mendengar ancaman seperti itu. Bicara omong kosong harus dipukuli. Gimson menutup rapat mulutnya. Bertekad tidak bersuara sedikit pun. Begitu juga anak buahnya. Tidak mengeluarkan suara sama sekali. Nathan Clark memandangi Raja Judi dan yang lain yang terkejut. Ratusan penguasa Tanjung Emas memelototi Nathan Clark dengan marah. Hentikan. Anak muda, kami tahu kamu hebat. Tetapi jika kamu bersikeras dengan caramu, apa kamu ingin menyinggung seluruh Tanjung Emas? Apa kamu ingin menjadi musuh keluarga Raja Judi, perusahaan Kalapani, dan pemimpin misterius Kyogo? Ya, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Menyinggung orang-orang ini hanya akan berakhir kematian. Berhentilah. Hentikan. Kamu telah membuat kesalahan besar. Jangan diteruskan lagi. Menghadapi ancaman dan persuasi semua orang, Nathan Clark tertawa. Hanya mereka. Tidak cukup untuk menjadi musuhku. Untuk dianggap sebagai musuh sebenarnya. Richard dan laboratorium para dewa di belakangnya barulah dianggap. Yang lain sama sekali tidak pantas. Arogan. Dominasi. Tidak menganggap siapapun. Tapi semua orang hanya bisa menonton. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan diri. Meskipun perusahaan Kalapani kuat, juga ada laboratorium para dewa di belakangnya. Tapi itu hal yang paling tidak berguna. Bahkan belum menunjukkan kekuatan apapun. Sudah dihancurkan. Mata indah Jenny Storm berbinar. Dia melihat sesuatu yang lain dari Nathan Clark. Neslandia masih memiliki banyak jenius. Misalnya, orang ini yang tidak ada dalam daftar peringkat. Kenzo Warren sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar hebat. Sebelumnya dia berpikir Nathan Clark hanyalah seekor semut. Sekarang dia merasa dirinya lah seekor semut itu. Nathan Clark memandangi semua anggota keluarga Raja Judi dan berkata sambil tertawa. Aku sudah katakan risiko tanggung sendiri. Apa sekarang sudah percaya? Raut wajah keluarga Raja Judi sangat jelek. Reputasi keluarga Raja Judi selama beberapa dekade telah hancur. Dihancurkan dan dipukuli oleh satu orang. Aib. Sampai saat ini, mereka tidak akan mengaku kalah. Satu-satunya harapan adalah pemimpin misterius Kyogo. Pemimpin misterius Kyogo. Tolong bertindaklah untuk menyelamatkan harga diri terakhir Tanjung Emas. Keluarga Raja Judi memandang pemimpin misterius Kyogo satu demi satu. Baiklah.
Bab 1940. Benar-benar orang aneh. Pemimpin misterius Kyogo adalah harapan terakhir keluarga Raja Judi. Bahkan Tanjung Emas. Jika dia tidak bisa, maka Tanjung Emas akan diinjak-injak selamanya. Mendengar pemimpin misterius Kyogo setuju, semua anggota keluarga Raja Judi menghela napas tenang. Reputasi keluarga Raja Judi masih bisa dipertahankan. Mendengar bahwa pemimpin hendak bergerak, murid-murid pemimpin misterius Kyogo berteriak kegirangan. Semua orang ingin tahu seberapa tinggi pencapaian pemimpin misterius Kyogo setelah kembali. Dia dapat menggunakan Nathan Clark untuk menunjukkannya kepada mereka. Dalam hati pemimpin misterius Kyogo juga berpikir hal yang sama. Dia juga ingin memamerkan keterampilan sihirnya yang luar biasa. Sebelumnya, dia merasa Nathan Clark tidak cukup kuat, jadi tidak sampai membuat dia bertindak. Anehnya, Nathan Clark terlalu kuat. Orang yang tepat untuknya. Mendengar bahwa Master Sihir nomor 1 di Tanjung Emas akan bergerak, Master Sihir lain dari Tanjung Emas berdatangan. Mereka ingin menyaksikan kemampuan yang menakutkan dari sang Master Sihir. Kamu masih terlalu muda. Kamu tidak tahu di atas langit masih ada langit. Anak muda boleh memiliki kesombongan, tapi jangan terlalu arogan. Selalu ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Raja Judi berkata. Pemimpin misterius Kyogo lalu berkata, itu benar. Anak muda, talentamu sangat tinggi. Di masa depan mungkin bisa masuk 5 besar peringkat langit. Namun kamu sangat arogan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Nathan Clark tertawa. Dia sekarang sudah berada peringkat langit nomor 1. Ribuan orang menyaksikan pertempuran ini. Mata indah Jenny Storm berbinar. Entah kenapa, dia berharap Nathan Clark akan menang. Dibandingkan dengan Gimson yang dipukuli menjadi kepala babi, Nathan Clark adalah pangeran berkuda putihnya. Sebelumnya dia menyetujui perjanjian pernikahan. Tapi setelah melihat Gimson begitu mengenaskan, dia tidak ingin menikah dengannya lagi. Pertempuran di Tanjung Emas menjadi semakin populer. Lagi pula, itu adalah pertarungan peringkat langit keempat. Jangan banyak omong kosong. Ayo maju. Aku masih ada urusan lain. Nathan Clark mengaitkan jarinya ke arah pemimpin misterius Kyogo. Satu kalimat membuat pemimpin misterius Kyogo dan ribuan muridnya marah. Pertarungan ini bahkan belum dimulai. Nathan Clark menyimpulkan pemimpinnya akan kalah. Cari mati, anak muda yang bodoh. Pemimpin misterius Kyogo tanpa ampun mengeluarkan serangan sihirnya. Duar, sihir berubah menjadi arus angin, menyelimuti langit menekan ke arah Nathan Clark. Arus angin yang mengerikan akan melumat orang menjadi serpihan. Semua orang terkejut. Pemimpin misterius Kyogo layak menjadi master sihir nomor 1. Sembarang mengeluarkan sihir pun memiliki kekuatan seperti itu. Duar, Nathan Clark melakukan pukulan biasa. Arus angin dihancurkan dan menyebar. Pemimpin misterius Kyogo terkejut. Berikutnya, dia menggunakan semua jenis sihir. Dia mengeluarkan hampir semua keterampilan unik dalam hidupnya. Tapi itu tidak berguna di hadapan Nathan Clark. Tidak peduli berapa banyak sihir yang dia miliki, Nathan Clark dapat menangkisnya dengan satu pukulan. Pada awalnya, semua orang memiliki senyum puas dan tenang di wajah mereka. Secara bertahap raut wajah mereka berubah terkejut, bingung, sulit dipercaya. Sampai sekarang, semua orang terpana. Menakutkan, terlalu menakutkan. Sihir pemimpin misterius Kyogo telah mencapai titik di mana dia dapat mengubah cuaca, mengendalikan petir, kilat, dan bahkan energi bumi. Tapi semua ini tidak berguna untuk Nathan Clark. Orang aneh. Benar-benar orang aneh. Bahkan 3 besar peringkat bumi pasti tidak memiliki kekuatan ini. Tidak peduli seberapa kuat bintang kembar, mereka tidak akan mampu bertarung dengan pemimpin misterius Kyogo. Ini tidak mungkin. Siapa dia sebenarnya? Jurus pemusnah. Pemimpin misterius Kyogo terpaksa melepaskan jurus pamungkas. Sebuah sihir pembunuhan massal. Karena terlalu brutal dan bengis, pemimpin misterius Kyogo umumnya tidak akan menggunakannya. Tetapi pada saat ini, dia harus menggunakannya. Krak-krak, petir-petir menyambar, memusnahkan segalanya. Hanya begini saja, Nathan Clark mencibir. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Dengan hebat menangkal petir. Tak. Pemimpin misterius Kyogo mundur beberapa langkah dan bertanya dengan tidak percaya. Siapa kamu sebenarnya?
Nathan Clark tidak berbicara, tetapi perlahan melepas topeng penyamarannya. Bersambung.